penting adalah saya tahun ini kan tahun politik pilkada. Nah, sesuai petugas partai tentu ketika ada hajatan pilkada atau pilihan lain itu tentu sudah sewajibnya, seyogianya kita turun ke bawah untuk proses pemenangan. Nah kebetulan PD Perjuangan sudah menentukan pilihan, menugaskan Mbak Mulyani dan Mas Aris sebagai calon wakil bupati dan wakil bupati. Kewajiban saya sebagai anggota DPR pemilihan ini untuk mensupport petugas atau struktural partai untuk pemenangan di khususnya di Klaten. Dan kemarin saya sudah di Boyolali juga sama untuk mendorong struktural partai apa yang bisa disinergikan antara petugas partai yang di Jakarta sebagai DPR RI dengan yang di daerah untuk bersinergi, bergotong royong, bergandengan tangan untuk pemenangan pilkada. Satu. Yang kedua tentu saya ingin menyerap aspirasi terkait dengan situasi kekinian. Saya Komisi 9 kan bidang kesehatan. Ya, saya ingin mengetahui kendala-kendala di lapangan terkait dengan budaya baru, hidup baru, adaptasi baru itu bagaimana kesulitannya, terus bagaimana tingkat penyebaran virus COVID-19 di Klaten seperti sejauh mana. Dan yang kedua adalah kita dorong agar kita lewat partai agar kita budayakan, bumikan budaya baru. Karena satu-satunya jalan adalah budaya baru dengan disiplin tinggi untuk selamat atau mengendalikan virus corona. Tanpa budaya membuktikan budaya baru dan tanpa disiplin, beserta disiplin, percuma saja. Akan terus menyebar dan menyebar. Nah, untuk itu kita melalui partai ikut menyuarakan dan membumikan kampanye budaya baru. Pak, terkait itu penemuan virus vaksin yang sedang diproses itu gimana Pak? Dengan apa? Ya kita sangat appreciate, kita dorong, kita berlomba-lomba, seluruh dunia berlomba-lomba menekan virus. Dan kebetulan Indonesia tidak sendirian, juga kerjasama dengan China, kerjasama dengan lembaga negara lain, dengan lembaga sosial dunia yang lain dalam rangka menciptakan temuan virus, menciptakan temuan vaksin. Kebetulan kita dengan Sinovac sudah berjalan kerjasamanya, dan salah satu kerjasama adalah mengharuskan tahap ketiga uji klinisnya itu di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Agar sesuai dengan karakteristik virus yang ada di Indonesia. Makanya saya sangat membenci dan saya kritik keras kepada orang yang mempertanyakan uji klinis di Indonesia adalah Indonesia ulah-ulah uji percobaan. Itu salah fatal. Karena syarat mutlak kita kerjasama dengan Sinovac adalah harus ada uji coba di Indonesia. Kalau tidak ada uji coba, tiba-tiba kita langsung beli vaksinnya, ya kalau cocok dengan karakteristik virus di kita. Kalau tidak, triliunan mubazir. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah keharusan kerjasama dengan Sinovac itu dengan keharusan uji klinis di Indonesia. Kita apresiasi, mudah-mudahan tahun depan itu sudah kita siap, awal tahun itu sudah kita siap. Ada sekian bulan untuk makanya dalam rangka sambil menunggu kita mendatangkan membuat vaksin, kita bersabar dengan budaya baru, hidup baru, dengan cara ya berdisiplin tinggi, sangat tinggi, dengan bercuci tangan sering, jaga jarak dan bermasker. Pak, terkait Klaten sekarang kan zona merah, padahal besok untuk kampanye itu kan identik dengan pengumpulan massa itu seperti apa? Kalau PD Perjuangan, saya kira dengan model gaya apapun kita siap. Kita siap dan struktural sudah siap. Kita juga harus dengan cara kekakasan kekakasan dengan suasana batin suasana begini ya kita harus menemukan cara yang terbaik untuk menghampiri pemilih, mengurangkan pemilih tanpa orang pemilih itu khawatir dengan akan datangnya virus corona. Jadi kita bisa bertatap muka dengan sangat disiplin, jaga jarak. Yang kedua juga kita bisa menggunakan teknologi virtual. Bisa juga kita menggunakan anjang sana dengan cara mendatangi door to door. Door to door pun juga kita juga harus menjaga jarak, tetap jaga jarak, bermasker dan cuci tangan. Itu yang menjadi catatan. Dan saya kira menjadi semangat kami untuk itu. Untuk perubahan APBN sendiri
terkait dengan pengadaan vaksin dan segala macam sudah siap? Itu kan sudah selesai, undang-undang sudah kita serahkan kepada negara melalui Perpu nomor 1 itu. Pemerintah kan diberi wewenang untuk menentukan anggaran. Jadi itu sudah selesai, Dewan sudah menyetujui dengan adanya peraturan pemerintah nomor 1 2020 itu tentang keuangan penyelamatan. Bisa dicek lah judulnya apa lupa saya. Tapi intinya Dewan sudah memberikan persetujuan, tinggal kita fungsi anggaran adalah fungsi mengontrol agar anggaran yang sekian ratus triliun itu digunakan untuk penyelamatan ekonomi, penyelamatan pengendalian COVID itu bisa benar-benar terkendali sesuai tugasnya dan tugas melanggar rambu-rambu. Pak, kalau di tengah COVID seperti ini strategi apa dari anggota DPR itu khususnya untuk pemenangan? Ya itu tadi, tetap kita menggunakan strategi suasana batin yang saat ini. Kita tetap menggunakan jaga jarak, mengumpulkan massa yang terbatas, kita door to door. Ya, memang kita sudah dari dulu proses pilkada itu sudah door to door pun juga kita tetap jaga jarak, wajib, karena tetap wajib hukumnya jaga jarak, bermasker, sehingga hal-hal yang seperti ini bisa kita minimalkan. Bahkan juga justru kita mengedukasi kampanye, tapi juga ikut mengedukasi bahwa COVID-19 belum bisa terkendalikan, masih jauh dari kendali, sehingga Dengan edukasi ya Pak? kampanye pilkada sekaligus juga kampanye edukasi kepada warga bahwa ayo kita bersama-sama lawan COVID bersama-sama sambil memenangkan Mbak Yani. Idealnya mulai saat ini Kita sudah bergerak, ini sudah bergerak. Setiap hari kita sudah turun ke bawah, bergerak menyukseskan Mbak Yani. Jadi ya kita tentu sangat semangat meskipun suasana batin faktanya seperti ini, kita tetap menggunakan protokoler kesehatan, protokoler kerumunan massa itu menjadi semangat kami. BNN pun kemanapun ke Klaten adalah memenangkan Mbak Yani. Setiap saya turun ke Klaten, sepengetahuan struktural partai, sepengetahuan Mbak Yani, saya wajib hukumnya memenangkan calon saya, yaitu Mbak Yani dan Mas Aris. adanya COVID ini tidak mempengaruhi dari target pribadi atau target. Kalau target tidak akan mempengaruhi, karena kalau toh ada tanda petik mitra tanding ya mereka juga pasti akan menyesuaikan COVID. Nah, jadi sama-sama terpengaruh kalau dampaknya. Tinggal bagaimana kita adu strategi, adu taktik di saat eranya seperti ini. Jadi